Kabar Nusantara kini hadir untuk Anda. Kami menyajikan informasi yang tengah hangat dan menjadi perbincangan. Bersama saya, Tiara Harhab, inilah Kabar Nusantara selengkapnya. Armada bus sengaja menaikkan penumpang di tanah lapang. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kewajiban menyertakan surat bebas COVID-19 bagi pemudik di Pagedangan, Tangerang, Banten. 5 armada bus ini sengaja parkir menunggu penumpang di sebuah lahan kosong di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Modus ini dilakukan agar mereka bisa mengangkut pemudik tujuan Brebes, Pemalang, dan Purwodadi secara diam-diam dan menghindari pemeriksaan petugas. Namun modus mereka berhasil digagalkan para petugas Satpol PP Kecamatan Pagedangan yang mengetahui hal ini. Dari keterangan para operator bus, penarikan penumpang di lahan kosong ini untuk menghindari kewajiban menyertakan surat bebas COVID-19 bagi pemudik. Kalau di sana nggak boleh gimana? Saya hanya memberitahukan, menghimbau kepada seluruh masyarakat. Ini kan ada di wilayah kami, di wilayah Pagedangan, Pak. Iya. Ya, ini ada di wilayah Pagedangan. Makanya kami wajar menegur kan. Ya fokus ya Pak. Satu itu ini bukan terminal. Iya. Kedua kerumunan begini kan udah dilarang sama pemerintah juga. Iya paham. Mudik dilarang, segala macam dilarang ya. Bukan dilarang untuk tidak usaha. Meski sudah diingatkan, beberapa pemudik mengaku ingin tetap mudik demi berkumpul bersama keluarga. Mudik lebih awal kenapa ini? Supaya lebaran ngumpul karo sama keluarga. Jadi kan hawanya senang. Buru-buru gitu lebih awal? Iya. Kenapa Pak? Ya buru-burunya ntar nggak jadi pulang. Nggak boleh pulang. Jadi nggak ngumpul. Larangan mudik dari pemerintah yang mulai diberlakukan pada 6 Mei mendatang membuat sejumlah warga berusaha bisa mudik lebih awal. Tingginya angka COVID-19 di Indonesia dikhawatirkan makin tak terkendali jika mudik dibebaskan seperti sedia kala. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan. Seorang warga mencoba menghindari penyekatan di Tol Suramadu, Jawa Timur dengan menggunakan plat nomor palsu. Penyekatan di jalur perbatasan pintu masuk Surabaya dilakukan hingga berakhir masa mudik Lebaran. Banyak cara dilakukan warga untuk menghindari penyekatan saat melakukan perjalanan mudik. Seperti yang dilakukan seorang warga yang menggunakan nomor polisi palsu saat melintas di jembatan Suramadu, Jawa Timur. Polisi mengetahui bahwa plat mobil yang digunakan palsu setelah melakukan pemeriksaan. Setelah itu, pengemudi yang bernama Komarudin diberi surat tilang oleh petugas. Ya, jadi sementara kita adakan penindakan tilang dulu. Ya. Kalau yang melanggar prokes kita kasih peringatan untuk tidak melanggar prokes lagi. Tadi kan ada yang tertangkap plat nomor. Ya. Itu jadi merubah plat nomor karena kita membawa keluarga dan anak kecil. Jadi kita suruh mengganti plat nomor, tetapi tetap ditindak dengan pasal plat nomor tidak sesuai dengan aslinya. Apakah nantinya, apakah itu modusnya akan bisa terjadi pada tanggal? Bisa juga modus berubah. Lalu kedua untuk menghindari e-tilang. Penyekatan di jalur perbatasan pintu masuk Surabaya dilakukan hingga berakhir masa mudik Lebaran nanti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Sementara di perbatasan Jawa Tengah, pemirsa, petugas gabungan merazia sejumlah kendaraan di perbatasan Cilacap. Razia oleh petugas dari TNI Polri ini dilakukan di jalur lintas selatan, Dayeuh Luhur, Cilacap, Jawa Tengah. Satu persatu kendaraan mulai dari kendaraan angkutan umum dan pribadi yang melintas diberhentikan dan diperiksa petugas. Semua penumpang yang akan masuk ke wilayah Jawa Tengah selanjutnya diperiksa mulai dari kartu tanda penduduk dan surat keterangan bebas dari COVID-19. Dalam penyekatan kali ini, petugas menemukan puluhan warga Jawa Barat yang akan memasuki wilayah Jawa Tengah, namun petugas hanya mengimbau kepada masyarakat bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan pelarangan mudik mulai tanggal 6 Mei 2021.
Mulai 6 Mei, peraturan pemerintah mengenai pelarangan mudik akan berlaku. Bagaimana persiapan penyekatan di kawasan perbatasan? Berikut laporan Imran Tajudin dari Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Jelang pelarangan mudik yang akan dilakukan oleh pemerintah mulai tanggal 6 Mei 2021 hingga tanggal 17 Mei. Nah, di beberapa lokasi ini akan dilakukan penyekatan untuk ke wilayah timur atau ke wilayah Pulau Jawa ini dilakukan di Kabupaten Bekasi dan juga di Kota Bekasi. Nah, di titik-titiknya ada di wilayah Kota Bekasi, ada di Kalimalang dan juga di wilayah di sekitar Harapan Indah. Nah, untuk khusus di Kabupaten Bekasi untuk menyekat warga agar tidak bepergian atau keluar kota menuju ke Pulau Jawa, baik di Jawa Barat, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, ada 7 titik penyekatan yang akan dilakukan oleh pihak aparat kepolisian dibantu dengan tim gabungan untuk menyekat para warga yang akan pulang ke kampung halaman. 7 titik tersebut ada di Cibarusah, kemudian di Kedung Waringin, di wilayah Setu, Jembatan Cibeet, dan ada di 3 gerbang tol, yaitu di gerbang tol Cikarang Barat, gerbang tol Cibatu, dan juga gerbang tol Cikarang Pusat. Nah, kami mengabarkan dari tol Cikarang Barat, ini adalah gerbang tol Cikarang Barat 3. Tadi kami memantau sepanjang jalan dari Bekasi menuju ke Cikarang, sebenarnya belum ada persiapan yang cukup banyak untuk posko penyekatan mudik. Nanti diperkirakan kemungkinan besar akan mendekati pelaksanaan sekitar tanggal 6, baru kemudian akan lebih ramai atau juga persiapan lebih matang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi untuk skemanya sendiri sebenarnya sudah disiapkan. Kemarin juga pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan survei di lokasi pintu tol Cikarang Barat ini untuk nanti melakukan penyekatan. Nah, sistemnya sebenarnya tidak berbeda jauh dengan tahun lalu. Nantinya di kilometer 31 sebelum gerbang tol Cikarang Barat 3 ini nanti akan ada penyekatan. Jika nantinya kendaraan yang melintas ada indikasi untuk pulang ke kampung halaman seperti travel, mobil travel, lalu juga membawa muatan yang cukup banyak, ini akan dikeluarkan melalui pintu tol Cikarang Barat 3 dan akan diputar balik melalui arteri kembali ke Jakarta. Nah, yang menjadi perhatian sebenarnya adalah bagaimana modus-modus dari para pengendara yang biasanya ingin pulang ke kampung halaman dengan modus-modus tertentu. Pihak kepolisian juga sudah mengatakan bahwa akan melakukan penertiban atau juga penyekatan lebih ketat tahun ini. Beberapa modus yang biasanya dilakukan oleh warga seperti naik towing atau juga bersembunyi di beberapa bagian di dalam bus ini juga akan tetap diketatkan oleh pihak kepolisian agar tidak ada warga yang dapat katakanlah menggunakan modus tertentu untuk dapat pulang ke kampung halaman. Dalam pelarangan mudik tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 nanti, meskipun warga dilarang untuk pulang, tapi masih ada beberapa kategori masyarakat yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan keluar kota. Seperti dinas atau tugas yang tentu ditunjukkan dengan surat tugas, lalu keadaan ibu hamil begitu dan juga bersalin yang ditemani oleh 2 orang, dan juga mobil logistik dan juga ambulans. Ini yang masih dikategorikan boleh melintas di masa pelarangan tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Kita tunggu nanti bagaimana proses penyekatan yang akan dilakukan termasuk di gerbang tol Cikarang Barat di Kabupaten Bekasi ini. Nanti kita akan lihat. Sementara sampai dengan saat ini memang masih belum terpantau ada penyekatan yang signifikan dilakukan di wilayah Cikarang Barat dan juga beberapa titik di wilayah Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Imran Tajudin, Fadlan Abdurrahman, TV One mengabarkan. Di Pelabuhan Merak Kota Cilegon kembali ramai didatangi oleh pemudik. Berdasarkan data pengelola pelabuhan, ribuan kendaraan pemudik diseberangkan ke Bakauheni, Lampung. Volume kendaraan yang memadati area pelabuhan ini terpantau terjadi pada tengah malam tadi. Ratusan kendaraan pribadi ini kembali antri untuk masuk ke dalam kapal yang hendak membawanya menyeberang dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten menuju Pulau Sumatera melintasi perairan Selat Sunda. Kendati demikian, pemirsa, truk-truk besar pembawa barang masih mendominasi angkutan di Pelabuhan Merak. Berdasarkan data pengelola pelabuhan, dalam 12 jam terakhir, 15.875 orang dan lebih dari 300 unit kendaraan roda 2 serta 2.852 unit kendaraan telah diseberangkan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Arus kendaraan di ruas Pantura Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam juga terpantau ramai lancar. Pemudik asal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melintasi jalur Pantura Weru, Kabupaten Cirebon.
Selain menggunakan mobil, sejumlah pemudik juga terpantau menggunakan motor saat melintasi jalur Pantura Weru. Para pemudik motor ini memilih mudik lebih awal untuk menghindari penyekatan jalan pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Diperkirakan volume kendaraan akan terus terjadi hingga 5 Mei atau sehari sebelum masa larangan mudik berlangsung. Kendaraan yang melintasi ruas tol Jakarta Cikampek Minggu malam terpantau semakin ramai. Bahkan antrian kendaraan terjadi di gardu transaksi gerbang tol Cikampek Utama 1. Larangan mudik tanggal 6 sampai 17 Mei mendatang sama sekali tidak dihiraukan warga. Buktinya, mereka justru mudik lebih awal ke kampung halaman sebelum dilarang. Ruas tol Jakarta Cikampek di kilometer 70 Karawang, Jawa Barat terpantau padat. Mobil pribadi hingga bus antar kota antar provinsi tampak mengular untuk melakukan pembayaran di pintu tol Cikarang Utama 1 pada Minggu malam. Para pemudik memilih perjalanan pada malam hari agar tidak mengganggu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pengelola tol membuka 8 gardu transaksi dan selain itu juga ditambah dengan gardu satelit. Selain itu dapat kami informasikan juga kepada Anda, memang sejauh ini di ruas tol Jakarta Cikampek khususnya di wilayah Karawang belum terlihat adanya penyekatan ataupun pemeriksaan terhadap pemudik ataupun yang akan pulang kampung. Hanya saja yang dapat informasi yang kami dapatkan ada 9 titik nantinya pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 mendatang. Ini ada 9 posko penyekatan, 2 diantaranya posko penyekatan nasional, satu di gerbang tol Karawang Barat dan satu lagi di perbatasan Tanjung Pura antara Karawang dan Bekasi. Pihak berwenang mengimbau agar para pemudik tetap memperhatikan protokol kesehatan agar tetap sehat saat mudik maupun kembali dari kampung halaman nanti. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Ribuan penumpang pesawat juga mulai memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpang mudik lebih awal menjelang larangan mudik 6 hingga 17 Mei mendatang. Pengelola bandara mencatat tren peningkatan jumlah penumpang 3% dibanding hari kemarin. Peningkatan jumlah penumpang diperkirakan tetap terjadi hingga batas akhir larangan mudik. Sementara harga tiket pesawat masih dalam batas normal. Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat diserbu pengunjung jelang Hari Raya Idul Fitri. Warga berbelanja sambil berdesak-desakan tanpa menjaga jarak. Pusat Grosir Pasar Tanah Abang, Jakarta hari ini kembali didesaki pembeli dengan pengawasan protokol kesehatan yang masih kendor. Jumlah pengunjung Pasar Tanah Abang di akhir pekan ini mengalami lonjakan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Banyaknya jumlah warga yang berbelanja menyebabkan kerumunan, khususnya di Blok A, Blok B, dan Blok F Pasar Tanah Abang. Pengawasan protokol kesehatan pun terlihat lengang. Di depan pintu gerbang, pengunjung dengan leluasa masuk ke dalam pasar tanpa ada pengecekan suhu tubuh. Terlihat hanya seorang petugas dari kepolisian terus mengingatkan pengunjung untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Namun suaranya kalah keras dengan suasana dan teriakan para pedagang. Mari kita sama-sama tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara tidak melepas masker selama berada di dalam gedung atau menurunkan di dagu atau di leher. Yang kedua, apabila berbelanja di kios dan toko yang sudah penuh, untuk menghindari kerumunan, harap bergantian pada saat berbelanja di kios dan tokonya, sehingga mengurangi kerumunan pada saat berbelanja di toko atau kios dalam pasar. Guna mengendalikan kepadatan pengunjung di Pasar Tanah Abang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengerahkan sejumlah personel gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP. Keputusan tersebut diambil setelah Anies meninjau langsung kondisi Pasar Tanah Abang yang ramai pengunjung berbelanja kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Guna memastikan pengunjung menerapkan protokol kesehatan,
Sekitar 2.500 personel gabungan dikerahkan setiap harinya. Di dalam sidaknya, Anies mengimbau masyarakat untuk berbelanja di pasar-pasar lainnya di DKI Jakarta agar tidak terjadi penumpukan di Pasar Tanah Abang. Dengan hari-hari sebelumnya, hari Sabtu kemarin terjadi lonjakan jumlah pengunjung yang pada hari-hari sebelumnya sekitar 35.000, kemarin melonjak menjadi 87.000, dan hari ini data sementara diperkirakan sekitar 100.000 pengunjung. Sore ini pasar akan ditutup dengan dibagi. Ada yang tutup jam 4 dan ada yang tutup jam 5 untuk menghindari keluar bersamaan dan kemudian menuju pada titik yang hampir sama, karena hari kemarin yang menggunakan kereta api sekitar 45.000. Sementara itu, guna menekan lonjakan pengunjung dan mengurangi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Pasar Tanah Abang, petugas Polres Metro Jakarta Pusat menutup ujung jalan masuk yang mengarah ke Pasar Tanah Abang. Selain itu, guna mengantisipasi semakin bertambahnya kendaraan yang parkir sembarangan, petugas suku dinas perhubungan pun melakukan razia di sepanjang bahu jalan dan juga trotoar. Puluhan mobil dan motor milik pengunjung Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini tak luput dari razia berupa cabut pentil kendaraan. Ini salah satu usaha kecil kita, bagaimana caranya kita berupaya jangan sampai nanti parkirnya itu terlalu banyak, makanya dari sekarang sejak dini dari jam 6.00 di tanggal 2 Mei ini kita sudah bergerak. Rencananya petugas akan melakukan penyisiran dan menindak seluruh kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya di kawasan Pasar Tanah Abang. Yasmin Rahmadi, Dudi Ardiansyah, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Untuk mencegah membludaknya pengunjung di Pasar Tanah Abang, Jakarta, pemerintah Provinsi DKI juga mengatur jadwal perjalanan kereta api, serta memberlakukan sistem buka tutup operasional toko di dalam pasar. Pengaturan itu diterapkan menyusul membludaknya pengunjung Pasar Tanah Abang di akhir pekan. Bahkan di hari Minggu kemarin, tercatat sekitar 100.000 pengunjung memadati Pasar Tanah Abang, khususnya di Blok A, Blok W, dan Blok F. Kondisi ini tentu sangat berbahaya akan membludaknya klaster baru di masa pandemi COVID-19. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, peraturan yang diterapkan mulai hari Senin adalah pemberlakuan sistem buka tutup operasional toko di dalam pasar, serta mengatur jadwal pemberhentian kereta api di stasiun Tanah Abang. Kericuhan terjadi saat razia pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di sepanjang trotoar dan bahu jalan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu siang. Razia itu dilakukan untuk mencegah kembali membludaknya pengunjung. Kesal lantaran himbauan agar mengemasi barang dagangan tidak digubris para pedagang, petugas Satpol PP akhirnya mengambil tindakan tegas berupa pengangkutan paksa barang dagangan yang dijual di atas trotoar jalan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu siang tadi. Tak mau kehilangan barang dagangan, sejumlah pedagang langsung melakukan perlawanan kepada petugas. Aksi tarik-menarik barang dagangan disertai teriakan emosi, bahkan nyaris berujung pada baku hantam, hingga memancing para pedagang lainnya untuk ikut bereaksi. Kericuan mereda setelah para pedagang merelakan barang dagangan mereka disita petugas. Razia sengaja dilakukan untuk mencegah kembali membludaknya pengunjung yang melanggar protokol kesehatan yang rentan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Keberadaan para PKL yang menguasai trotoar dan bahu jalan pun dianggap menjadi penyebab utama terjadinya kesemrawutan wajah Pasar Tanah Abang. Akhir-akhir ini memang yang berbelanja itu membludak dari hari biasanya. Ya tentunya kita tetap berjaga, kita tetap bersiaga, kita tetap prokes kesehatan, menghimbau ya, baik di luar area maupun di dalam. Kalau di dalam kita berkoordinasi dengan pengelolanya, baik Blok A, Blok B maupun Blok F. Ya, ini semuanya sudah kita antisipasi, tapi 2 hari ini memang kapasitasnya melebihi. Ya, pada intinya kita tim kelurahan
Rencananya razia tegas PKL akan terus digelar hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri nanti, mengingat tingginya animo masyarakat yang akan berbelanja kebutuhan Lebaran di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Hari Raya Idul Fitri sudah semakin dekat, pemirsa, masyarakat pun ramai-ramai menyerbu Pasar Tanah Abang. Namun banyaknya pengunjung membuat imbauan jaga jarak di masa pandemi COVID-19 ini nyaris tak bisa diikuti. Berikut liputan reporter Maria Asegaf dari Pasar Tanah Abang. Pemirsa, Pasar Tanah Abang menjadi salah satu lokasi yang selalu ramai untuk dikunjungi oleh masyarakat guna membeli keperluan jelang Idul Fitri. Tidak hanya dari wilayah Jakarta ataupun Jabodetabek saja, namun pengunjung datang mulai dari Bogor hingga Padang, Sumatera. Dilihat memang kondisi di Pasar Tanah Abang saat ini, kondisinya bukan ramai lagi, sudah penuh oleh pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Anda dapat melihat protokol kesehatan bahkan diabaikan, terutama adalah jaga jarak yang kemudian tidak dapat dihindarkan lagi oleh satu sama lain pengunjung. Bahkan setiap pengunjung, kami pun tadi yang memasuki Pasar Tanah Abang bahkan juga cukup sulit untuk menghindari bersentuhan maupun bersenggolan dengan pengunjung lainnya. Kita akan tanyakan kepada salah satu pengunjung mengapa kemudian mereka memilih Pasar Tanah Abang menjadi salah satu lokasi untuk membeli keperluan jelang Idul Fitri meskipun kondisinya selalu ramai. Isi, kakak ganggu dulu dengan kakak siapa? Ica. Kak Ica, oke. Kak Ica, beli apa aja Kak di sini? Aku lagi cari pakaian buat adik aku, buat aku juga buat hari raya sih. Iya. Ini asalnya dari mana? Aku dari Rangkas Bitung. Tapi kakaknya tetap masih milih ke Tanah Abang, nggak apa-apa desek-desekan? Ya mungkin karena emang gimana ya, udah tahu toko-toko di sini juga dan udah ada yang kenal juga, jadi lumayan kan harganya lebih murah gitu. Kalau misalkan ke tempat-tempat, apalagi kalau kita nggak kenal sama orang-orang tokonya, biasanya harganya lebih mahal, Kak. Selamat milih-milih lagi, makasih ya Kak ya. Terlebih lagi tidak hanya situasi di dalam Pasar Tanah Abang saja, tadi kami juga sempat melihat banyaknya parkir liar, kemudian menyebabkan kepadatan ataupun kemacetan di sekitar Jalan Kebon Kacang yang kemudian mengakibatkan kondisi di sekitar Pasar Tanah Abang menjadi semrawut meskipun pihak TNI, Polri, dan juga Satpol PP serta Dinas Perhubungan telah mengatur lalu lintas. Meskipun pihak Pasar Tanah Abang dan juga pihak Satgas COVID-19 telah memberikan himbauan selalu kepada pengunjung untuk dapat mematuhi protokol kesehatan, namun alangkah baiknya jika pihak pengelola dari Pasar Tanah Abang dapat membatasi kapasitas pengunjung yang berada di dalam gedung. Dari Jakarta, Maria Asegaf, Nur Rahman, TV One mengabarkan. Kawanan gangster bersenjata tajam melakukan penyerangan terhadap warga yang tengah membangunkan sahur di Cibubur, Jakarta Timur. Warga resah dan khawatir para pelaku akan kembali. Dari rekaman kamera CCTV nampak kawanan gangster bermotor berjumlah lebih dari 10 orang kabur setelah melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Babu Royani 2 Cibubur, Jakarta Timur. Akibat penyerangan tersebut, satu orang pemuda berinisial R mengalami luka bacok pada bagian pinggang, perut, dan kaki. Korban pun sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Menurut saksi mata, penyerangan ini terjadi saat warga setempat tengah membangunkan sahur. Belum diketahui motif di balik penyerangan ini, tapi dari CCTV terlihat para pelaku yang dilengkapi senjata tajam itu berhasil meloloskan diri dari kejaran warga. Awalnya kejadian, dari sana ada segerombolan motor datang menghampiri anak-anak nongkrong di sana. Di sana terjadi cekcok, mulut, langsung si gerombolan motor ini membacok salah satu pemuda yang ada di nongkrong di sana. Terjadilah keributan, setelah dibacok dia langsung kabur. Walau kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, namun kini warga setempat resah dan khawatir para pelaku akan kembali. Warga berharap petugas kepolisian dapat mengungkap kasus ini dan menangkap para pelaku.
Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Ada saja pemirsa tindakan nekat yang dilakukan sejumlah orang yang akhirnya menjadi viral di media sosial. Demi konten media sosial, tak jarang banyak orang melakukan aksi nekat atau nyeleneh. Ada saja tindakan nekat yang dilakukan sejumlah orang yang akhirnya menjadi viral di dunia maya. Mulai dari yang sekedar iseng atau bahkan memang berniat menjadikan ulahnya itu sebagai konten di media sosial. Tak hanya aksi berbahaya demi konten, jagat dunia maya juga sempat dihebohkan dengan video prank bingkisan daging kurban berisi sampah. Belakangan diketahui, video prank tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan antara pelaku dan korban yang ternyata adalah salah satu orang tua pelaku sendiri. Namun kedua YouTuber asal Palembang tersebut ditetapkan sebagai tersangka lantaran dinilai melanggar Undang-Undang ITE dengan memproduksi dan menyebarluaskan berita bohong yang meresahkan warga melalui kanal YouTube. Terkenal dan mendapatkan banyak uang seringkali menjadi alasan seseorang melakukan tindakan kurang terpuji demi konten media sosial mereka. Padahal masih banyak cara lain yang lebih baik untuk bisa menghasilkan konten yang tak hanya mendulang rupiah ataupun melambungkan nama seseorang, namun juga bermanfaat. Yang pertama harus mereka lakukan adalah mereka kenalin diri sendiri. Siapa sih saya? Saya passionnya di mana? Saya ahlinya di mana? Kira-kira kalau saya berbagi dengan orang lain, saya bisa berbagi dalam hal apa yang bermanfaat buat orang lain. Jangan asal ikut-ikutan tren. Misalnya lagi banyak orang ngeprank ngerjain orang, oh ikut deh, soalnya rame gitu ya. Tapi sebenarnya bukan di situ passionnya. Atau wah otomotif nih lagi rame, udah otomotif, padahal sebenarnya jiwanya nggak suka otomotif, skillnya juga nggak suka otomotif. Jangan, kita harus kenalin diri kita sendiri. Karena ketika kita membuat satu konten, ketika kita itu memahami konten itu atau tidak, itu akan terbaca oleh penonton kita. Jadi itu yang pertama, kenali diri kita. Kedua, pada saat kita membuat konten, kita tempatkan diri sebagai penonton. Penonton kira-kira tertarik apa tidak menonton konten kita. Kemudian berikutnya adalah kita bebas mau bikin konten. Kita bebas mau bikin konten positif atau negatif. Jadi perhatikan dampak dari konten kita. Bertanggung jawab atas konten yang diunggah menjadi hal yang seharusnya dipahami para pengguna media sosial. Usai sudah kebersamaan kita di Kabar Nusantara hari ini, namun Anda masih bisa terus mengupdate dengan info-info terbaru dengan mengakses tvOneNews.com. Saya Tiara Harahap, pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.